Tuhan selalu mendampingan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayangmu ku akan berbagi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah kalau kekuatan dan perlindungan bagi hidup. Pertolonganmu di tempat mati, ku mengangkat tanganku, aku berserah, menantikan Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Sore hari ini kami berkumpul di rumah Nandi. Kami rindu Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan dan lakukan. Kemana arah tujuan dalam hidup kami. Seringkali kami bingung. Seringkali kami tidak tahu harus ambil keputusan kemana. Tapi satu perkara sore hari ini, kalau Tuhan pertemukan kami, Tuhan kumpulkan kami, berarti inilah waktunya Tuhan berbicara untuk kami. Tuhan berbicara untuk kita semua. Dan kami percaya tidak ada orang yang tidak ada kami yang pulang dengan tangan hampa. Selalu dan pasti ada yang kami bawa. Yaitu firman-Mu, kekuatan-Mu, jalan keluar-Mu, dan semangat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami siap terima firman. Orang percaya bersama saya katakan, amin. Shalom. Puji Tuhan. Sore hari ini saya dipercaya untuk memberikan sepatah dua patah kata firman Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dan terus terang aja, kalau saya disuruh melayani, selalu saya nanya Tuhan, kira-kira apa yang harus saya bicarakan. Jadi saya belajar untuk mengikuti kata roh. Karena kalau kita 10 orang, 10 persoalan. 10 orang, 10 pergumulan. Dan 10-10-nya membutuhkan jawaban. 20 orang, 20 pergumulan. Dan 20 orang ini tidak mungkin satu masalahnya. Bermacam-macam. Nah, ketika saya dalam perjalanan tetap, bukannya berarti saya nggak siap. Saya selalu siap. Di handphone, di Alkitab, selalu saya siap. Ready untuk setiap hari kita ready untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, firman ini. Oh, kalau ada yang khotbah, selalu catat ini, diperbarui lagi. Nah, kali ini saya akan mengungkapkan begini. Apa sih sebenarnya bahagia yang sederhana itu? Bahagia itu sebenarnya sederhana loh. Kita nggak usah cari yang ribet ya. Kita nggak usah cari ribet deh. Kita cari yang sederhana aja. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita coba belajar untuk ciri-ciri orang yang bisa menikmati kebahagiaan yang sederhana itu. Mari kita buka. Yang pertama Filipi 4. Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-7. Ya, kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat ke-7. Sudah ketemu? Filipi 4 ayat 7. 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca seperti ini, kita itu mah ayat biasa aja. Tapi saya akan bacakan dalam versi yang lain. Memang ada berapa Alkitab, Pak? Banyak. Versinya. Saya ketemu versi kalau saudara punya handphone, itu ada download aja bahasanya lain-lain. Ada versi FAYH, versi Firman Allah yang hidup. Ya. Di sini dikatakan, bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang jauh melebihi pengertian akal manusia. Damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Katakan amin. Amin. Apa yang disebut bila saudara melakukan hal-hal ini? Coba kita lihat ayat yang di atasnya. Ayat ke-6 apa? Janganlah hendaknya kamu, hidup itu sebenarnya sederhana banget. Bahagia itu sebenarnya sederhana sekali. Yang buat ribet itu apa? Tuntutan hidup, keinginan, kemauan yang belum tercapai, dikejar. Nah, ini yang membuat jadi sulit, jadi serba susah. Padahal kalau kita ini dikatakan tadi, saya sampai terkagum-kagum lihat ini. Dikatakan di sini tadi, damainya akan menjadikan pikiran dan hati saudara tenang dan tentram. Bukankah kedua ini yang selalu diimpikan setiap manusia? Tenang dan tentram. Gak punya duit, gak tenang. Punya duit, gak tenang. Ya, gak tentram. Ukurannya seperti apa? Saya keluaran ijazah dari Pedagang Kalimantan. Jadi kalau untuk hidup susah, biasa. Di Jakarta ini saya sudah ada di tempat Master Rudy di Kalideres. Saya pernah ngalamin. Motor saya masih ingat Mas Rudy? Supra X 125 masih ya? Oh ya, yang merah itu masih ingat ya? Saya pernah ngalamin mau beli bensin untuk itu nggak ada duit. Ya Tuhan, istri saya ada di kontrakan situ, yang Pak Silaban situ. Saya bilang, Tuhan, gini amat ya orang pelayanan, duit nggak gablek, duitnya emang nggak ada. Mau beli bensin berapa? Waktu itu bensin belum seperti sekarang 10.000, masih 5.000 nggak salah. Ya Tuhan. Tapi inilah hebatnya kalau kita ini nggak khawatir. Artinya gini, dikatakan di sini, sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Di tengah masalah, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, bisa nggak kita mempercayakan ini sama Tuhan? Saya dorong itu. Nggak ada bensin, ya udahlah. Ngeloyor aja udah. Saya diem aja. Saya mau bilang sama Mas Rudy belum kenal banget, jadi malu kan. Saya berpikir gini, kira-kira Tuhan kasih nggak ya? Mujizat tuh masih ada nggak ya? Itu pernah sekali. Yang kedua, saya mau bayar kontrakan rumah 100. Rumah yang kontrakan yang dekat depan kelurahan itu, kecamatan ya. Ya. Veteran.
Tanggal 29 itu saya ke ATM cuma ada 100.000. Ya, tempatnya ya. 100.000. Ya Tuhan. Waktu itu saya masih ada di Narwastu. Ya Tuhan. Mau bayar nih 1.100.000. Saya nggak cerita sama istri saya. Aduh, gimana nih? Ya udahlah, mau ngomong apa nih ya? Cuma saya bilang, Tuhan, tahu dong, mau bayar kontrakan di 100 nih. 28, 29 saya udah ke ATM tuh. Ya udah diem aja deh. Tapi inilah kembali lagi kondisinya ini, kalau kita percayakan sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. 3 hari berikutnya, tanggal 2 atau tanggal 4 itu, karena suruh bayar rumah telat tanggal 5. Paling telat tanggal 5 tiap bulan. Ini saksi hidup, Ci. Jadi saya tahu ini saksi hidup nih, tempat-tempat kita ini yang nggak jauh dari Wadas itu. Selalu nih gengnya kita ini. Begitu tanggal 2 atau tanggal 3 itu saya ke ATM. Saya hampir terbelalak tuh. Nggak salah ini. Bukan belum ada, nggak salah ini. Tuhan kiri. Tepuk tangan. Itu saya alami betul. Benar ini. Saya nggak cerita sama istri saya waktu itu. Pokoknya tahu bayarnya, saya tahu bayar. Saya tuh ngalamin hal-hal yang kayak gitu tuh udah puluhan kali. Dalam kondisi kritis, dalam kondisi last minute. Ya, saya mau ngomong last minute. Sudah. Last minute itu saya alami. Saya bilang, aduh Tuhan, begini amat ya jadi pelayan Tuhan ya. Saya nggak pernah menyalahkan Tuhan, tapi saya mau belajar. Bagaimana caranya kita bisa tumbuh iman kita kalau tidak mengalami hal seperti itu. Setelah saya lihat ada saldo yang cukup untuk bayar, saya ambil. Puji Tuhan. Bulan berikutnya ya udah begitu lagi. Cuma memang ke dalam kondisi yang terbit last minute itu, Tuhan itu selalu berikan. Dan itu terjadi sekali. Makanya kuncinya ini, ya, dikatakan ini, bila saudara melakukan hal-hal ini, artinya yang di atas. Apabila kita tidak melakukan khawatir dan sebagainya. Sebentar ya, saya akan buktikan ini dalam bahasa yang lain. Mana tadi? Di situ dikatakan firman Allah yang hidup. Janganlah khawatir akan suatu apapun, melainkan bawalah segala sesuatu dalam doa. Sampaikan kebutuhan saudara kepada Allah dan jangan lupa bersyukur atas jawabannya. Bila saudara melakukan hal-hal ini, saudara akan mengalami damai Allah yang saya katakan tadi. Memang masalah yang kita hadapi beda. Persoalan yang kita hadapi semua kompleks. Ada yang keuangan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah anak, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah kesehatan, ada yang masalah usaha. Semua kita alami dan itu memang melalui proses. Kalau kita menikmati hidup yang bahagia yang sederhana, ya seperti percayakanlah ya. Sementara saudara mempercayakan diri kepada Kristus Yesus. Yang pertama tadi dikatakan, yang pertama punya sukacita surgawi, damai sejahtera surgawi. Gampang banget, simple. Tapi kadang-kadang
nggak ada beras di rumah aja deh, ya. Nggak ada duit, apalagi pria yang kerja, ya Nandi ya. Kalau kita ini udah di jalan, saya ini dari rumah ke pagi berangkat pulang sore, itu kalau sudah mulai pesan begini, itu rumah udah mulai Indomie, telur ya, itu udah memang harus, memang kondisinya kayak gitu. Nah, yang di rumah ini kita nggak boleh khawatir, papi, gas habis, papi, anak sekolah ini susunya habis ini. Coba belajar ngadepin bener-bener kita mempercayakan sama Tuhan. Nah, yang kedua, ini ayat ini sangat sambung. Yang kedua, berkah cukup. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, Ibrani 13 ayat kelima, Ibrani 13 ayat kelima, firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1, Ibrani 13 ayat 5, 3, 2, 1, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan ini mah ayat biasa Pak, cukupkanlah dirimu. Tapi saya baca dalam versi yang lain, firman Allah yang hidup. Jauhkanlah diri saudara dari cinta akan uang. Hendaklah saudara merasa puas dengan apa yang ada pada saudara, sebab Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan menelantarkan engkau. Katakan amin. Yang kedua, orang yang berbahagia, ciri-cirinya apa? Selalu. Saya dulu Maria, kalau saya dulu OKB, orang baru. Kalau punya handphone 3 bulan keluar baru, selalu beli. 3 bulan beli, selalu beli. Dan seorang nggak puas. Tuhan pukul saya dalam keuangan, dihabisin. Habis. Kerjaan. Resign, rumah nggak ada, mobil nggak ada, habis. Dan itu saya belajar. Saya coba belajar untuk mencukupkan. Dulu dapat puluhan, ya, dapat puluhan, puluhan. Sekarang cuma dapat. Kira bisa nggak hidup? Dulu rumah kontrakin dengan fasilitas yang cukup, mobil ada, semuanya fasilitas ada. Sekarang naik motor. Kira-kira bisa cukup nggak nih? Saya belajar. Pertama saya naik motor, minggu, tangan kiri kanan itu udah kayak digebuk. Sakit. Orang naik motor. Saya bisa naik motor, tapi waktu itu naik mobil. Saya bilang, Tuhan begini caranya. Salah satunya itu tadi. Saya saksi dari pertama tadi. Karena saya ini punya ijazah dari hutan yang bisa pernah punya uang, yang biasa jalan kaki, saya jalani dengan normal. Aman aja. Ini istri saya ada saksi hidup. Kita pernahnya itu satu kaleng roti itu ya, 2 minggu. Jadi apa yang kita cuma daun-daunan, kecuali satu aja, daun jendela makan. Saya pintu daun jendela saya nggak makan. Waduh, metik daun, namanya kita hidup hutan, jadi daun singkong, ya. Terus kalau musim hujan ini rebung, waduh, satu aja, asal kita rajin kita makan. Rojok, hutan namanya di hutan. Ambil rebung kan tunas bambu ya. Di sana itu nggak usah bayar, di sini aja saya
beli 10.000 aja tua. Bukan dikit, tua. Nggak enak. Kalau sono ngerojok sendiri. Wah. Istri saya bilang, aduh Pak, tiap hari makan, ya biarin ya, biar tinggi. Pokoknya setiap hari itu memang kondisi saya di Kalimantan kayak gitu. Jadi kalau ngadepin hidup susah, udah biasa. Nggak ada duit, udah biasa. Punya duit, sombong dikit, dihajar. Das! Jadi nggak punya duit. Mau nggak mau, kita mesti jalan seperti adanya. Belajar saya. Belajar. Benar ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan menelantarkan. Buset. Itu betul-betul janji itu. Sampai di menit, Tuhan nggak pernah loh. Tinggalin kita tuh nggak pernah. Ada aja itu. Ada aja. Berkat tuh aja. Kita yang nggak pernah pikirkan orang nih kasih berkat. Ada aja untuk orang kasih berkat. Jadi kalau kita ninggalin Tuhan, aduh sayang banget. Mungkin iman masih cetek atau masih kecil. Atau pengalaman belum banyak. Tapi kalau kita udah punya pengalaman, kita tunggu aja last minute. Terakhir, Mas Rudi, terakhir nih. Saya pindah ke Rusun. Dari Taman Surya, pindah ke Rusun. Saya mobil sendiri. Itu truk engkel. Ya. Saya angkut sendiri satu rumah. Ini saksi hidup isi saya. Saya nggak nyuruh orang, nggak minta tolong. Saya cuma berdoa gini. Tuhan, pagi sudah ada orang yang minta tolong. Saya juga nggak tahu siapa. Itu saya di Taman Surya. Saya nggak tahu mau minta tolong siapa. Cuma saja Tuhan kasih saya kekuatan kayak Simpson. Minta satu aja. Minta saya kekuatan kayak Samson aja. Itu satu rumah saya sendiri tuh. Dus itu puluhan dus. Sampai orang geleng-geleng kepala. Nggak salah nih Pasion. Nggak apa ngangkut sendiri. Enggak. Siapa yang ngangkut sendiri saya? Truk engkel. Saya setir. Istri saya di sebelah nih. Setir sendiri. Saya kan bisa nyetir. Jadi pelan-pelan aja. Itu Taman Surya dari Cengkareng. Ketemu ke Pulau Gadung sampai Cakung. Sampai sana malam. Jam malam lah. Satu orang ngangkutin. Saya bilang gila, luar biasa. Memang benar nggak tinggalin kita nih. Betul itu saya alami betul. Wah, memang kalau dilihat rasanya, aduh, iya hidup ini dijalani kayak gini. Kalau kita dengeri, tapi kalau dijalani, loh kita nggak sedih kok. Tuhan katakan gini, nih dalam terjemahan Indonesia IMB ini. Ada satu firman Allah versi Indonesia Modern Bible. Itu dikatakan begini. Janganlah hidupmu kuasai uang dan puaslah dengan apa yang kau miliki sebab berfirman, aku sekali tidak akan pernah membiarkan kau, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, tidak akan pernah. Tegas banget loh kalau Tuhan. Itu dalam bahasa Betawi, bahasa Jakarta nih. Gua udah ngomong karena ya nggak pernah. Gitu loh, gitu lah ya. Gua nggak apa tinggalin dia kok. Gitu loh. Nyolot gitu. Gitu loh. Gua bilang tetap. Sadis ya. Tuhan tuh ngomongnya kalau dia bilang nggak pernah tinggalin, ya enggak. Gitu loh. Makanya banggalah kita punya Tuhan Yesus lalu menyertai kita. Tidak pernah tinggalin kita. Cuma satu, itu tadi kita lakukan supaya nggak khawatir, nggak ada duit buat beli siomay aja, udah ngoceh. Nggak buat beli bensin 1 liter aja deh ngoceh. Ya, lagi ngomelin sama bos aja keluar, benar-benar keluar. Kerja ulet, Tuhan tuh berkati dari mana aja. Kalau kita nggak kerja ulet, saya kerja di sini area dari 2012. Sekarang 2023.
12 tahun. Tahun pertama, tahun ketiga itu saya honor. Tapi, nah ini dia kembali lagi. Karena memang di asal mulanya saya nggak nyombong. Tapi saya dididik sama papi dan mami saya yang sudah meninggal. Itu harus 1 rajin, 2 rajin, 3 rajin. Iya, artinya ya, yang pertama, papi dia nggak ninggalin deposito, tapi dia tinggalin anak. Tiap sore dia kumpulin begini, dia kasih nasi anak-anak. Ingat ya, kalau kakimu keluar dari rumah ini, dia bilang, yang pertama, kamu kerja apa adanya harus kamu kerjakan. Apa aja. Jangan pernah menolak sesuatu yang kamu kerjakan. Ketemu ayatnya, Ci. Saya dulu tahu ayatnya. Kita buka yuk. Pengkhotbah. Ketika saya sekolah Alkitab, ketemu ayat itu. Pengkhotbah 9 ayat 10. Saya ketika papi saya itu juga ke gereja rajin. Dia kasih ayat ini. Kita baca. 3, 2, 1. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, dan pengetahuan, dan hikmat. Kadang-kadang kita begitu lalu lihat kerjanya. Kalau kita kerjakan, kalau enggak. Nah, ketika saya dapat ayat, saya di sekolah Alkitab. Di sekolah Alkitab, saya diajar. Kita pelayanan itu dari mimbar sampai WC. Dari mimbar sampai kamar mandi. Dan itu saya pakai di Kalimantan. Saya siap baju keren, besok. Orang besok mungkin yang compang-camping ya. Siap nih keren sama teman saya ini. Om, izin keluar dari pastori. Mau ngapain? Mau besom jemaat. Oh iya, ya udah. Ganti baju nih. Saya ke belakang nih, karena pendeta itu kan di belakang nih, di pastor ini. Om, saya jalan sini dulu. Kenapa? Kamu nggak usah besuk, bantu Om. Ngapain? Sini. Ke belakang sini. Saya pikir ngapain? Cocok tanam, nyanggul kayak gitu ya. Enggak, di situ nggak kayak kolam. Apa ini? Celengan. Itu celengan. Ya Tuhan. Celengan. Ya Tuhan. Udah bersih, udah siap ini untuk besok. Di situ uji ketaatan. Jadi udah ganti. Udah saya ganti kan, turun pakai kaos. Begitu saya turun, saya lihat begini, rembesan air sebelah. Itu jadi kolam sebelah, mau dibentuk kolam satu. Ya ini tipis banget ini. Ya ampun. Saya ingat lagi papi saya. Ingat Sion, kalau kamu kerja, jangan pernah kamu pilih kerjaan. Ketemu lagi ayatnya. Tuhan, kalau kita setia dari perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara besar. Saya ikutin itu. Hebatnya luar biasa. Nah, saya balik. Ketika saya kerja di sini, tahun pertama itu saya nggak disuruh apa, biasa aja. Tapi pada saat memang saya didikannya seperti itu, saya absen mano. 3 minggu kemudian saya ditanya, pasien absen nggak? Absen. Kenapa? Pertama masuk dapat uang makan. Begitu udah 3 minggu baru uang makan. Puji Tuhan. Itulah akibat apa? Karena kita melakukan pekerjaan yang kita pokoknya setialah dari ya. Terus tahun ketiga karena saya dapat event khusus. Tahun ketiga itu saya kerja di situ itu kepala kantornya bilang gini, pasien mah nomaden.
di sini mah nomaden. Saya buka kamus. Apa itu nomaden? Tahu arti nomaden? Nggak tetap. Karena saya honorer, nomaden. Artinya kalau saya bukan karyawan tetap, saya tahun depan akan udah nggak kerja lagi di situ. Udah diam aja. Saya dia sudah dengar kayak gitu, tetap saya mengerjakan sebagaimana saya kerjakan apa adanya di perusahaan itu, di BPD itu, di itu. Begitu selesai tahun ini, saya ditelepon, Pak Sam masuk ya. Kaget saya. Oh, berarti saya diangkat nih jadi karyawan nih, jadi staf nih. Di Tuhan sampai sekarang. Pengurus nanti 2 kali saya masih di situ. Jadi apa yang saya kerjakan? Tadi saya cimarin. Apa yang kerja? Apa aja? Saya terakhir ini maintenance building bagian umum 1 umum. Enggak saya semua. Dan Tuhan pertambahkan multi talent buat saya. Apa aja? Saya bingung. Pak, saya siapin aja waktu, tempat, wadah, cara berpikir, kepintaran saya siapkan. Istri yang dorong. Waktu Kalimantan saya keluar dari hutan, saya disuruh sama istri saya, Mi, aku sekarang ada di staf gereja nih. Udah papi sekarang kursus aja komputer. Istri saya yang dorong. Makanya saya berterima kasih sama istri saya ini. Support. Wah, zamannya itu ngerti ya? Itu Excel sama ya. Zamannya itu saya belajar. Itu tahu-tahu tuh Tuhan tuh kayak kita kertas putih tuh dicoret-coret, dikasih kepintaran itu. Nah sekarang apa yang saya kerjakan? Apa aja? Saya disuruh kerja foto, kerja ini. Bisa. Saya bilang Tuhan luar biasa. Makanya kalau orang jangan nyanjung saya ini cuma kacungnya Tuhan. Tuhan kasih kebenaran, kita dijewer dikit aja kita udah nggak bisa apa-apa. Makanya semuanya balik lagi ke Tuhan. Yang ketiga yang terakhir kita beri. Yang ketiga terakhir, hidup tidak untuk sendiri. Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama. Ya, kita baca 3, 2, 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan kita mencari. Iya. Ketiga, katakan bahwa kita yang wajib menanggung. Ya. Ketika saudara diberkati, ketika saudara mendapatkan kehidupan yang layak, saya senang si Maria bercerita dan bersaksi jadi dekat ke sana kemari. Cara Tuhan bermacam-macam. Makanya kita belajar kalau kita diberkati, kita jangan lupa. Saya punya tetangga di rumah disabilitas. Catat. Istri saya ini ciri khas kalau dia punya makanan lebih nggak bisa diem, pasti siapa aja. Nah ini karena memberinya itu kuat banget. Karena dulu juga Ibu Gembala, jadi ya umrahlah. Saya punya baju waktu ke Kalimantan 8 karung bagiin. Itu saya minta di gereja-gereja di sini Jakarta, saya bawa padahal ratusan ribu. Itu di jemaat habis kebakti. Siapa yang mau ambil. Gratis. Ini dari dulu. Nah, sekarang ada di rusun. Saya kadang-kadang dapat berkat makanan, kue dan sebagainya. Beli makanan apa aja. Nah, karena memang
habitnya ini memang sudah biasa memberi, jadi istri saya memberi itu, ngasih yang disabilitas. Pernah tuh saat, ini terus daging saya juga bilang, aku belum makan banyak nih Mi, mau saya kasih dia. Ada kalanya gitu, tapi syukur, kamu udah dikuberkati. Kenapa sih nahan berkat? Sejak itu Tuhan berbicara sama saya nggak pernah. Apa aja yang saya makan, dia makan. Jadi nggak pernah di kulkas saya itu sampai kelamaan tuh makanan tuh nggak pernah. Kadang-kadang orang nahan makanan kulkas sampai bulukan ya. Bukan bulukan. Kalau udah bulukan kasih orang. Oh Tuhan, kalau sih saya nggak. Paling malam dipanasin, kalau mau kasih. Kalau saya makan, dia makan. Apa yang saya makan? Makan. Saya bilang nih. Makanya ketika saya diberkati, saya bilang, ini hasil taburan isinya tuaian saya. Dia menabur, saya menuai. Jadi kerjasama. Nah ini hidup yang benar-benar kita nikmati. Nah makanya kalau kita diberkati, kita nggak usah tahan-tahan berkat lah. Barangkali kalau memberkati duit, kita jangan konotasi duit. Makanya saya bilang, kalau beri itu jangan konotasi kita duit. Jangan pernah mengharapkan kekayaan kalau kita tidak pernah menabur. Apa yang kita tabur? Kebaikan, ya, nasihat, makanan, pertolongan, barangkali beras. Jadi apa saja yang ada di dalam rumah kita, hidup kita, kita kasih ke orang, itu nabur. Makanya kadang-kadang nabur dong, konotasi orang nabur dalam kegiatan ini duit, selalu duit. Salah, gitu loh. Nabur apa saja, gitu loh. Heci Maria, doain sana, itu nabur. Doain sana, bawa makanan, YouTube, itu nabur. Terus, Tuhan nggak usah dipikir. Pasti Tuhan tumbuhkan itu, tabur itu. Amin. Jadi apa yang kita kerjakan sekarang ini, ayo. Hidup ini adalah sebuah lahan yang bentang luas. Jadi apa saja, di mana saja, kapan saja kita mau menabur, tabur. Kalau kita sudah nggak bisa nabur. Ya, itu udah selamat ya. Udah terlambat. Selagi kita kuat, selagi kita berkati, ayo kita belajar nabur. Saya berharap Tuhan pada malam hari ini memberikan kekuatan, motivasi bagi saudara yang melihat YouTube ini, bagi kita yang mendengar saat ini. Saya percaya kita bisa mulai hari ini kita bisa kerjakan. Kalau saudara punya, jangan uang banyak, jangan kepintaran ya. Oh bisa nih, saudara ajarin itu menabur. Saudara punya terong 2-3 telur umpamanya di rumah istri. Cici, aku minta dong itu telur, minta dong beras, kasih. Jadi kadang-kadang jangan kita punya konotasi nabur itu duit. Apa saja yang ada di dalam hidup kita, rumah tangga kita, apapun bentuknya, yang orang lain perlu, kita bisa tabur. Dan ini kita nggak pernah berkata ini, aku nabur ini pasti aku dapat dari. Oh jangan, Tuhan akan tumbuhkan tuaian itu bukan di satu tempat, 1001 tempat Tuhan bisa kita untuk menuai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya berharap malam hari ini kita mendapatkan sesuatu yang indah. Yang pertama adalah punya damai sejahtera. Ya? Semua manusia punya kekuatan. Apa saja kita khawatirkan, itu bisa. Lalu yang kedua, katakan cukup. Artinya apa? Apa saja. Ada orang yang sudah punya satu mobil, bilang kurang, minta 2 kurang 3. Sudah punya rumah 1, mau rumah 2. Sudah punya helikopter, pesawat terbang. Sudah punya 1, mau 2. Nah itu dia, salah ya. Tapi kita coba belajar katakan cukup. Cukup apa kita makan cukup. Karena kalau kita lebih juga belum tentu kita bisa makan.
Lalu yang ketiga, jadi dikatakan hidup ini tidak untuk sendiri. Kita belajar nabur, apa saja yang saudara datang, teman saudara, mau ini kurang itu kita bisa nolong, tabur. Saya berharap, saya percaya taburan saudara, hidup saudara pasti jadi berkat. Yuk kita hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Pak Rudi untuk berdoa menyertakan Tuhan.